Acuan Forex dan Oil 11 sampai 15 Maret 2024. Oke, kita lihat untuk review market pada minggu lalu. Itu data yang ditunggu-tunggu adalah data non-farm payroll. Itu ada kenaikan dari 229K, forecast 19K, actual 275K ada kenaikan ya. Tapi kita lihat dua data tenaga kerja AS lainnya itu mengalami penurunan atau jelek. Ya, kita lihat average hourly earning ya, pendapatan rata-rata per jam itu dari 0,5 forecast 0,2 turun jadi 0,1. Ini signifikan turunnya. Jadi pendapatan rata-rata per jamnya di Amerika itu turun ya, signifikan. Kemudian tingkat pengangguran 3,7%, forecast 3,7%, actual 3,9%, itu ada kenaikan dan cukup signifikan juga ya. Jadi datanya mix ya. Oke, kita lihat terhadap dolar indeks ya, sejak dia rilis data itu kita lihat itu sideways, kemudian agak naik ya untuk dolar indeks. Kemudian untuk USD oil kita lihat agak sideways, kemudian dia turun. Oke, kita lanjut untuk fokus market minggu ini ya. Kita bisa lihat fokus market minggu ini itu ada data CPI Price Index AS ya, itu Selasa 19.30 WIB. Ini data CPI, ada core CPI ya, ada yang CPI bulanan, ada yang CPI tahunan ya. Kita bisa perhatikan ini salah satu indikator inflasi ya AS. Kita lihat misalkan CPI yang tahunan ini adalah tingkat inflasi tahunan AS di 3,1% ya. Jadi kalau ada kenaikan ya, kenaikan inflasi, cenderung The Fed akan menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi. Kalau ada penurunan inflasi, maka The Fed cenderung akan potong suku bunganya ya. Jadi kalau potong suku bunga justru mata uang melemah. Kalau naikkan suku bunga, mata uang menguat. Oke. Kemudian kita lihat nanti hasilnya ya. Hasilnya itu aktualnya apa ya. Yang kita bisa perhatikan itu yang CPI ya. Yang tahunan, yang pertama tahunan, kemudian yang bulanan ya. Oke, kita lanjut. Untuk oil itu kita bisa perhatikan crude oil inventory ya, Rabu 21.30 WIB. Ya, kita perhatikan kalau ada cadangan minyak AS bertambah, maka dia request atau permintaan minyak berkurang, maka minyak cenderung turun. Kalau cadangan minyak AS itu turun, maka permintaan minyaknya akan bertambah dan minyak cenderung akan naik. Ya, tidak lupa kita juga perhatikan ada kondisi geopolitiknya yang bisa menghalangi akan produksi minyaknya ya, terutama di negara-negara yang produsen minyak. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat langsung ke chart. Kita lihat di chart. Ini kita lihat untuk dolar indeks ya, kita lihat daily chart. Ini bearish candle ya, bearish candle. Jadi dolar indeks cenderung bearish, tapi bisa koreksi naik ke Fibo 50 di 103.23. Dia prediksi setelah itu turun kembali ke arah 102.02. Oke, kita ke Euro USD. Euro USD Jumat lalu itu bearish candle. Ada lagi shadow panjang, itu menandakan adanya rejection daripada seller. Jadi Euro cenderung turun ya, cenderung turun ke arah mana? Support trend line ya, atau di Fibo 38,2 di 1.0863. Jadi kita bisa ambil peluang open sell ya dari kondisi saat ini 0938 ke 0863, itu masih ada peluang sekitar 70 pips ya. Kita bisa ambil open sell di Euro USD. Oke. Ini kita lihat ini sambil menunggu data CPI ya. Ini kelihatan bentuknya jadi triangle nanti. Jadi naik dulu, setelah turun naik. Tapi kita sebelum data CPI kita bisa ambil peluang open sell. Oke, kita lanjut. GBP USD. GBP USD naik ya, bullish candle tapi tertahan kenaikannya di sekitar Fibo 78,6. Ada rejection juga dari seller. Jadi cenderung turun ke arah Fibo 618 di 1.2718. Jadi kita bisa ambil peluang sebelum data CPI ya. Kita bisa ambil peluang open sell ya dari kondisi saat ini 2846
ke 2718 itu sekitar 130 pips peluangnya. Oke, kita ke Aussie USD. Aussie USD Jumat lalu bullish candle, tapi ada shadow panjang sekali ya. Udah lebih daripada bodinya 3 kali lipat lebih. Ini rejection daripada seller. Ya, ini cenderung turun ya ke arah support trendline atau Fibo 618 di 0.6498. Jadi ada peluang ini 100 pips untuk sell Aussie USD. Oke, kita lanjut. USD Japanese Yen. USD Japanese Yen kita lihat ini cenderung turun ya, bearish candle panjang beberapa kali ya. Ini cenderung turun. Ya, dia bisa koreksi naik, tapi lebih baik kita tidak ambil koreksi naiknya. Kita tunggu dia koreksi naik ke Fibo 50 14864. Kita bisa ambil open sale di situ. Target 14469 ya. Jadi masih ada peluang itu sekitar 300 ya, 390 pips ya untuk USD Japanese Yen. Oke, kita ke GJ. GJ kita lihat cenderung naik ya, higher high, higher low ya, tapi bisa koreksi turun dulu ke Fibo 50 di 185.01. Lalu kembali naik ke arah Fibo 23,6 di 188.34, bisa lanjut ke 191.31. Jadi kita lihat kita bisa ambil peluang open buy di bawah di sekitar Fibo 50 di 185 ya, target 188 ya. Ini udah peluang 300 pip. Kalau ke 191 bisa sampai 600 pips. Oke, kita ke USD Oil. USD Oil dari downtrend jadi uptrend ya. Ini cenderung kita ambil peluang open buy ya, nunggu koreksi dulu ke Fibo 50 ya. Zona diskon di 50 minimal 76.10. Kemudian target di 80. Jadi masih ada peluang sekitar 470 pip. Kita ambil buy di sekitar 76.10. Oke, itulah analisa Forex dan oil minggu ini. Ya, tidak lupa pada hari Selasa ada live market di sesi Amerika jam 20 WIB. Kemudian hari Jumat itu ada webinar Forex untuk pemula, formula ya, jam 4 sore hari Jumat. Jadi jangan lewatkan setiap event ini, menarik, menambahkan wawasan dalam trading.